Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali dengan membaca kitab suratul Fatihah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Ala hadiniyah wa kulinatin so'ilal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran. Selanjutnya kepada Syekhuna Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Abdul Mu'in Nawawi. Al-waktu al-makan fal yatafadhal masykura. Ya, terima kasih. Al-waktu al-makan, makanya di rumah saya sendiri. Fadhal Ustaz. Ya, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman da'imain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah atas perkenaannya kita bertemu lagi di kajian tasawuf di Masjid Al-Hidayah Bintaro Sektor 2. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih tentu saja kepada Masjid Al-Hidayah yang mengundang untuk silaturahmi pada hari ini. Di kesempatan ini materinya udah di-share Ustadz Zul. Udah di-share ya. Sudah Ustaz. Ya, udah. Jadi bisa menjadi bahan bacaan. Saya tidak mampu menulis seperti Pak Nasar, banyak buku yang lahir ya. Saya nulisnya kecil-kecil aja ya, ide-ide kecil saja. Bukan ide-ide besar yang akan mengubah dunia. Di kesempatan ini kita akan bicara tentang mengenal diri, mengenal ilahi. Sesungguhnya ini tema yang tema yang populer ya. Populer, sering disebut di beberapa pengajian, juga populer di dalam tasawuf. Dan itu kita memulai dari dari tema atau hadis yang juga sangat populer. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur namun kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena diduga tidak sahih, tidak sahih. Namun sering muncul di karya-karya besar para sufi ya, atau yang kita kenal dengan sufi. Nah, hadis itu berbunyi seperti apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sangat populer. Siapapun yang mengenali dirinya maka pasti mengenali Tuhannya, mengenali Robnya. Rob. Ya, baik ulama yang juga kontroversial yaitu Ibnu Arabi itu menyebut hadis itu, maupun Imam Al-Ghazali yang tidak kontroversial juga mengutip hadis yang sama. Di mana sisi kontroversialnya? Sebuah hadis bisa saja tidak sahih ya, menurut jalur sanad ya, sanad atau perawi. Sanad itu kayak misalnya Pak Nasar bicara, didengarkan oleh Ustadz Zul. Ustadz Zul, karena waktu itu Ustadz Syakir nggak hadir, ya disampaikan ke Ustadz Syakir. Kemudian waktu menyampaikan ke Ustadz Syakir, saya tidak ada. Ustadz Syakir kemudian menyampaikan ke saya. Begitulah seterusnya. Ya seperti permainan kalau pramuka itu dulu kan, kita duduk saling membelakangi, yang di depan dibisiki sesuatu, kemudian kalimat itu terus-menerus disampaikan ke belakangnya hingga ke ujung. Nah itu disebut perawi atau sanad. Nah di dalam hadis atau di dalam ulumul hadis
kesahihan sebuah hadis ditentukan oleh sahih tidaknya para perawinya atau jalur sanad. Tetapi para sufi punya jalur lain untuk memastikan sebuah hadis itu sahih atau tidak. Jalurnya adalah tidak kepada sanadnya, tapi lebih kepada matannya. Jadi kalau matannya benar, maka dia bisa menganggapnya sebuah hadis yang sahih juga. Ya. Sebagai kata kunci sebenarnya kalau para ahli hadis itu memakai metode takhrij. Ya, takhrij itu metode takhrij itu dari kata mengeluarkan. Jadi para muhaddisin itu katakanlah Imam Bukhari misalnya atau Imam Muslim itu punya sangat banyak perbendaharaan hadis di dalam hafalannya, banyak. Kemudian dari hadis itu kemudian dipilih mana yang sahih. Jadi barangkali hanya 1/10 dari hafalannya Imam Bukhari itu kemudian lahir dalam Sahih Bukharinya. Selain itu karena tidak terseleksi menurut jalur sanad maka dianggap tidak sahih. Tidak sahih. Nah itu disebut takhrij. Nah itu para ahli hadis ya menentukan sahih tidaknya sebuah hadis. Sedangkan para sufi punya metode lain seperti dia menamainya kasyf. Kasyf itu artinya tersingkap. Ya. Seperti kalau orang bangun pagi atau bangun subuh, bangun pagi kemudian membuka tirai jendelanya itu disebut kasyf. Tersingkap ya, atau istilahnya yang lebih jauh adalah mukasyafah ya. Mukasyaf yaitu ketersingkapan. Dia tidak lewat jalur sanad tadi. Mukasyafah. Contoh sederhananya misalnya ya, kalau hadis seorang sufi bermimpi ketemu Rasulullah ya, kemudian Rasulullah berkata kepada dia tentang apapun ya. Kemudian dia sufi itu mengatakan ini hadis dari Rasulullah. Tentu saja karena sang sufi hidupnya di tahun 2022 ya. Tentu saja tidak pernah terjadi pertemuan dengan Rasulullah ya. Tidak pernah terjadi pertemuan dengan para perawi dan seterusnya, tiba-tiba ketemu. Sedangkan dalam jalur hadis ya, menurut ilmu hadis yang disebut bertemu itu artinya satu tempat dan satu zaman. Nah, jadi kalau tidak satu tempat dan tidak satu zaman itu tidak bisa dianggap bertemu. Bagaimana mereka yang bermimpi ketemu Rasulullah, ya, kemudian meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Nah itu disebut metode kasyf. Maksud saya sebenarnya kita tidak perlu pertentangkan ini. Paling tidak kita bisa melihat ya, bedanya. Ya. Nah kemudian Al-Ghazali sendiri ketika bukunya apa ini? Kimia Us-Sa'adah. Oh ya, Kimia Us-Sa'adah, bukunya ini. Ada terjemahannya metode menggapai kebahagiaan. Itu melampirkan ya hadis ini dengan ayat. Ya, ayatnya. Cuma di buku ini saya bingung mengutipnya di surah Al-A'raf, tapi saya periksa di Al-A'raf nggak ada. Akhirnya saya periksa dengan bantuan Google. Syekhuna Google, ya, guru kita Google. Itu kemudian kayaknya ayatnya itu tidak di Al-A'raf tapi di Fussilat, ya, surah Fussilat. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya, ada lanjutan ayatnya, tapi saya pikir itu yang paling penting. Artinya adalah kami akan perlihatkan mereka atau kami perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami ya, fil afaq, di segenap penjuru atau seluruh alam semesta. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Jadi tanda-tanda tanda-tanda, kalau di sini disebut tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran. Kalau dalam terjemahan umum disebut tanda-tanda kebesaran. Tapi kalau dalam tasawuf biasanya tanda-tanda kehadiran. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tempatnya, yaitu ada di alam semesta wa fi anfusihim. Jadi di diri mereka atau di diri kita ini juga ada.
Nah, kalau kita lihat ya Al-Quran itu kan sesungguhnya kumpulan ayat. Di dalam bahasa Arab, ayat itu atau al-ayat atau al-ayat jamaknya ayat-ayat berarti tanda. Nah, tanda itu apa? Tanda adalah petunjuk bagi kehadiran yang lain selain tanda itu sendiri. Jadi tanda itu adalah atau ayat itu adalah tanda itu adalah petunjuk. Ya, tanda adalah petunjuk bagi kehadiran selain tanda itu sendiri. Misalnya tanda belokan, ya, kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada tanda belokan ke kanan, belokan sebuah jalan yang menunjukkan belokan yang sesungguhnya di balik tanda itu. Itu disebut tanda. Jadi tanda adalah petunjuk bagi atau petunjuk tentang kehadiran yang lain selain tanda. Jadi Ustadz Zul kalau naik mobil jangan belok kanan pas di tandanya. Karena belum belokan yang sebenarnya. Nanti setelahnya baru belokan yang sungguh. Nah, di dalam surah Fussilat tadi di atas itu ditegaskan bahwa tanda-tanda kehadiran Sang Mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada di alam semesta, fil afaq, dan juga ada di dalam diri manusia sendiri, wa fi anfusihim. Nah, dari situlah muncul istilah, Pak Nasar sering menyebut ini, makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos dan mikrokosmos. Sering disebut bahwa yang makrokosmos itu adalah, makro itu besar ya, adalah alam semesta, itulah yang makrokosmos. Sedangkan manusia karena kecil, yang disebut mikrokosmos. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan justru manusialah yang makrokosmos. Sedangkan alam semesta ini mikrokosmos. Apa alasannya? Ya, karena sesungguhnya manusia secara potensial lebih besar daripada seluruh alam semesta. Walaupun bentuknya kecil, walaupun sosoknya kecil, tapi pada diri manusia lah seluruh alam semesta ini ada. Bahkan kalau tidak ada manusia, maka alam semesta tidak ada. Jadi sungguhnya makrokosmos adalah manusia. Seperti pendapat tentang Nur Muhammad ya, di dalam tasawuf itu sering disebut bahwa seandainya tidak ada Muhammad, maka tidak ada alam semesta. Karena itu sungguhnya yang makrokosmos ya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai perwakilan manusia. Nah, di situ istilah makrokosmos muncul. Nah, kita kembali ke hadis ya, hadis yang tadi. Adapun hadis di atas itu tidak ada penekanan tentang kehadiran Allah atau kehadiran Sang Mutlak. Jadi di alam semesta penekanannya pada diri manusia, yaitu apa tadi? Man arafa nafsahu ya, faqad arafa rabbahu. Tidak disebutkan man arafa al-afaq atau al-alam misalnya. Faqad arafa rabbahu, tidak disebutkan, tapi man arafa nafsahu. Atau istilah lainnya, kalau kita sepakat misalnya manusia adalah makrokosmos ya, maka man arafa makrokosmos faqad arafa rabbahu. Tapi kalau kita sepakat mengatakan manusia adalah mikrokosmos, maka kita sebut man arafa mikrokosmos faqad arafa rabbahu. Begitu. Manusia ya, ya kita sebagai manusia kan bisa mengenali Sang Mutlak. Ya, lewat apa? Ketika Sang Mutlak itu sendiri menganugrahi ya perkenalan dirinya kepada kita. Ya bisa. Misalnya Ustadz Zakir ya nggak pernah berusaha mengenali Sang Mutlak, tiba-tiba Sang Mutlak sendiri memperkenalkan dirinya. Bisa saja. Itu terjadi pada para nabi-nabi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW disebut Al-Mustafa. Mustafa artinya yang terpilih. Ya. Terpilih. Jadi nabi tidak pernah tuh misalnya pengen jadi nabi enggak. Tidak ada niat seperti itu. Tapi kemudian beliau terpilih dengan sendirinya untuk menjadi manusia yang paling mengenal Sang Mutlak atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak umum terjadi. Jalan ini tidak umum. Mungkin di grup di partisipan ini cuma Ustadz Zul aja yang mengalami itu. Yang lain lewat lah. Yang umum bagi manusia
ya, adalah mengenali sang mutlak lewat manifestasinya, yaitu atau bahasa tasawufnya itu tajallinya. Apa itu tajalli? Yaitu objek-objek yang bisa dinamai atau bisa didefinisikan. Objek-objek yang bisa dinamai atau bisa didefinisikan atau dikonseptualisasikan. Nah, objek-objek yang bisa dinamai itu, ya, yang dinamai itu kan apa namanya? Kalau dalam Al-Quran disebut wa'allama Adamal asma, yang bisa terkena asma, semua yang bisa terangkum oleh al-asma, nama-nama, maka itulah yang disebut manifestasi. Misalnya masjid, pohon, atau daun-daun di belakang saya ini adalah manifestasi, tajalli. Karena bisa dinamai dan didefinisikan. Nah, yang bisa dinamai, yang bisa didefinisikan, yang bisa dikonseptualisasikan, itu ada dua macam minimal ya. Minimal dua macam. Apa itu? Bisa dalam bentuk yang material, ya seperti ya kita, tubuh kita itu material. Kemudian apa namanya, segala hal material di sekitar kita. Artinya segala sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera, nah itu adalah objek-objek material. Nah, ada juga objek-objek yang tidak material, ya, seperti apa? Seperti konsep-konsep, ya, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran. Itu kan tidak bisa dicerap oleh panca indera, tapi bisa dicerap oleh akal kita. Jadi akal kita bisa mencerap. Itu juga adalah apa namanya, tajalli. Itu juga adalah manifestasi apa namanya, dari sang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang non material seperti apa? Ketika sang mutlak muncul dalam konsep yang apa namanya, non material, seperti konsep tentang Tuhan. Jadi kita misalnya punya konsep tentang Tuhan, maka sesungguhnya kata Tuhan itu adalah merupakan perumusan, merupakan penamaan, merupakan konseptualisasi, ya, atau kata lain tadi disebut adalah manifestasi. Jadi kata Tuhan adalah manifestasi atau tajalli dari Tuhan yang sesungguhnya. Sedangkan konsep Tuhan yang tertulis dalam buku-buku atau yang saya omongkan sekarang itu sesungguhnya adalah apa namanya, tajallinya saja Tuhan, bukan dirinya sendiri, bukan dirinya sendiri. Tetapi lewat tajallinya itulah umumnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lewat tajallinya itu, lewat apa namanya, sesuatu yang material maupun sesuatu yang non material. Nah, di dalam Al-Quran surah Fussilat tadi disebutkan bahwa manifestasinya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ya, yaitu pada alam semesta dan pada diri manusia. Ya, sanurihim ayatin. Tanda-tanda kehadiran Allah itu ada pada dua, yaitu pada alam semesta dan wa fi anfusihim. Nah, ketika hadis tadi man arafa nafsahu itu menekankan pada diri manusia, bukan pada alam semesta, maka pasti ada alasannya. Kenapa kok hadis itu kok tidak menyebut alam semesta, tetapi hanya menyebut diri manusia, wa fi anfusihim saja penekanannya. Nah, kalau kita lihat, ya, satu hal yang pasti di antara dua manifestasi tajallinya Allah Subhanahu wa taala atau tajallinya yang mutlak itu kan ada dua, yaitu diri dan alam semesta. Kira-kira mana yang lebih dekat? Diri atau alam semesta? Bagi manusia. Tentu saja dirilah yang paling dekat bagi manusia. Dirinya sendirilah yang paling dekat. Bukan alam semestanya. Ya, bukanlah semestanya. Nah, itulah alasan kalau misalnya mau memahami Allah Subhanahu wa taala lebih tepat dan lebih cepat, makanya memahami dirilah, karena dirilah yang paling dekat dengan kita. Diri kita lah yang paling dekat dengan kita, lebih dekat daripada segala sesuatu di luar diri kita. Ya, lagi pula ketika
kita mencoba mengenali segala sesuatu di luar diri kita, maksimal atau umumnya kita hanya bisa memahami luarnya saja, ya luarnya. Kita tidak sampai memahami dalamnya karena dia punya diri yang tidak sama dengan kita. Sedangkan kalau kita mengenali diri kita, maka kita tidak hanya mengenali luar, tetapi kita bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam kepada sisi terdalam diri kita. Ya. Jadi kalau dibandingkan, ini perbandingan saja. Ya mungkin saja ada orang yang bisa memahami sisi lebih dalam daripada alam semesta, ya, mungkin dengan kemampuannya. Tetapi kalau perbandingannya secara umum, maka umumnya kita lebih bisa memahami sisi terdalam diri sendiri daripada sisi lebih dalam dari segala sesuatu yang lain. Ya, para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum atau mungkin juga, bukan juga secara umum tapi bahkan semuanya, segala manifestasi, baik itu manifestasi, baik itu tajalli yang dari alam semesta maupun diri kita sendiri, tadi kan terbagi dua itu, pasti memiliki dua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Ya, alam semesta punya sisi luar, alam semesta punya sisi dalam. Kita ya, sebagai anfus, sebagai nafs, punya sisi luar dan punya sisi dalam. Menurut para sufi, pada sisi dalamlah manifestasi Allah itu berdenyut lebih jelas. Jadi pada sisi dalamnya lebih jelas daripada dibanding sisi luarnya. Sehingga karena pada sisi dalam itulah denyutsan mutlak Allah Subhanahu wa taala lebih jelas. Ya maka agar pemahaman kepada sang mutlak, kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lebih jelas, maka tentu saja dengan memahami sisi dalamnya itu menjadi lebih efektif. Sedangkan tadi kita sudah sebutkan bahwa memahami Allah, setiap sesuatu punya sisi dalam dan sisi luar, dan tentu saja kita lebih mudah memahami sisi dalam diri kita sendiri daripada sisi dalam segala sesuatu di luar diri kita. Ya, para partisipan dengan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap diri sendiri pun tidak satu cara. Tidak satu cara. Ada minimal dua cara yang sempat saya catat. Ya, saya menyebutkan yang pertama itu adalah cara rasional untuk mengenal diri. Apa itu cara rasional? Secara ringkas, cara rasional itu adalah mengenali diri dengan cara mengenali kelemahan diri. Kemudian juga mengenali kelebihan diri. Dengan memahami kelemahan diri dan kelebihan diri. Setelah memahami kelemahan diri dan juga memahami kelebihan diri, lalu muncul pemahaman yang lebih jauh. Apa itu pemahaman lebih jauh? Bahwa kita lemah dan ada zat yang tidak lemah. Ada zat yang tidak lemah. Dan kepadanya lah kita menggantungkan segala hal. Atau kita juga punya kelebihan, kan bukan hanya kelemahan yang kita punya. Misalnya punya kelebihan akal, pandaian, punya kelebihan macam-macam, kelebihan. Nah, dengan memahami kelebihan itu, kemudian kita sampai kepada pemahaman bahwa ada zat yang kelebihannya jauh atau tidak terbandingkan dengan kelebihan yang kita miliki. Mengapa? Karena kelebihan zat ini adalah kelebihan yang tidak memiliki kekurangan, sedangkan kelebihan kita adalah kelebihan yang masih memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, itu bedanya antara kelebihan kita dengan kelebihan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya sebut dengan jalan rasional untuk mengenali diri sehingga mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan rasional ini biasanya dilakukan oleh kaum rasionalis. Ini caranya kaum rasionalis. Atau teolog, ya. Di dalam teologi cara berpikirnya seperti itu. Ya, ini hanya ungkapan sederhana saja, seperti itu. Para filosof juga caranya seperti itu. Jadi dia melakukan refleksi diri, kemudian
melihat kelemahannya, melihat kelebihannya, lalu merefleksikan sesuatu yang tidak punya kelemahan, bahkan hanya memiliki kelebihan yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu cara pertama, pengenalan diri, kemudian mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula jalan lain atau cara lain untuk mengenali diri, ya, sebagai manifestasi langsung dari Sang Mutlak. Ya. Cara yang kedua ini adalah memahami diri atau mengenali diri kita, nafs kita, diri kita sebagai manifestasi langsung dari Sang Mutlak. Manifestasi langsung dari Sang Mutlak. Apa maksudnya manifestasi langsung dari Sang Mutlak? Yaitu bahwa bukan karena kita mengenali diri kita lalu menjadi penyebab kita mengenali Sang Mutlak. Ya. Bukan karena saya Abdul Mu'id mengenali diri saya sebagai Abdul Mu'id, kemudian saya mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pengenalan diri saya sebagai sebab yang mengakibatkan pengenalan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan. Itu tadi jalur yang dipahami jalur rasional tadi. Ya, jalur rasional, yaitu memahami diri kemudian melahirkan pemahaman pada Sang Mutlak, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi arahnya terbalik. Bagaimana arah terbalik itu? Adalah justru dengan mengenali Sang Mutlaklah maka diri kita bisa dikenali. Jadi justru karena mengenali Sang Mutlak, maka diri ini bisa dikenali. Mengapa? Karena diri ini hanyalah manifestasi dari Sang Mutlak. Hanyalah manifestasi dari Sang Mutlak. Nah, sebagaimana contoh tadi yang kita sudah sebutkan tentang belokan tadi. Tadi ada contoh tanda belokan yang disebutkan di awal. Lebih dahulu mana ya antara belokan yang sesungguhnya dengan tanda adanya belokan? Ya, tentu saja lebih dahulu belokan yang sesungguhnya, kemudian baru ada tanda ya, adanya belokan. Karena itu realitas yang sesungguhnya adalah belokan itu, bukan tandanya. Jadi memahami tanda justru karena adanya belokan yang sesungguhnya. Beda dengan cara tadi, ya, cara pertama tadi, cara rasional. Nah, biasanya cara kedua ini dilakukan oleh para sufi. Jadi para sufi mengenali dengan memperbaiki pemahaman tentang Sang Ilahi, maka akan semakin memperbaiki, menyempurnakan pengalaman tentang sang diri. Jadi dengan memahami Allah dengan lebih baik, maka saya bisa memahami diri saya dengan jauh lebih baik. Ya, para partisipan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik menurut saya di sini adalah bahwa kalau kita cermati tadi perjalanan memahami diri, mengenali diri dan mengenali ilahi tadi, tampak adanya pembedaan yang cukup ya, distintif antara diri dengan Sang Mutlak. Mengapa? Karena tampaknya ya, diri ini berdiri sendiri terpisah dari Sang Mutlak. Seperti diri kita ini punya eksistensi yang merdeka, eksistensi yang independen ya dari Sang Mutlak. Itu cara pandang pertama. Ya. Nah, Pak, bukan cara pandang pertama, tapi fase awal. Fase awal ketika kita memahami ilahi. Ya. Kita memahami diri kita, kemudian memahami ilahi. Sepertinya ada ada pemisahan antara diri kita dengan Sang Ilahi. Namun pada fase selanjutnya, kalau kita terus melatih pengenalan diri kita itu, kita akan sampai pada fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu, pembedaan itu mulai sirna. Ya. Pembedaan antara diri kita dengan Sang Mutlak itu mulai sirna, mulai kabur. Mulai tidak begitu jelas mana diri kita dan mana Sang Mutlak. Kenapa demikian?
Kenapa demikian? Karena sudah muncul pertanyaan. Pertanyaan seperti apa yang muncul ketika kita masuk ke wilayah ini? Pertanyaan seperti ini. Apakah benar diri kita ini berdiri sendiri secara terpisah dari Sang Mutlak? Apakah benar? Apakah itu tidak kurang ajar? Gitu? Kita berdiri sendiri secara independen dari Sang Mutlak. Nah, kalau itu pemikiran kita, kalau itu pemahaman kita, bukankah itu berarti Sang Mutlak ini tidak benar-benar mutlak? Karena ada eksistensi yang juga independen selain dia. Yaitu siapa? Yaitu diri kita. Nah, karena itulah mulai ada ya pertanyaan. Sudah mulai pertanyaan. Nah, pada fase ini timbul kesadaran bahwa sepertinya tidak ada pembedaan antara diri dengan Sang Mutlak. Mengapa? Karena ternyata keberadaan diri itu tergantung kepada Sang Mutlak. Kalau Sang Mutlak tidak ada, maka kita juga tidak ada. Kalau Allah tidak ada, tidak mungkin kita ada. Bukan karena kita ada, kemudian Allah ada. Bukan seperti itu. Tanpa Sang Mutlak, diri ini tidak ada. Seperti perumpamaan, tanpa ada orang yang bercermin, maka bayangan orang di cermin tidak akan pernah ada. Tanpa, kalau tidak ada orang yang ngaca, maka bayangan orang di kaca atau di cermin itu nggak akan ada. Begitulah perumpamaan kehadiran kita, seperti bayangan di cermin. Nah, dengan demikian, fase kedua itu lebih kepada bahwa tidak ada pemisahan distinktif antara kita, diri kita, dengan Sang Mutlak. Ya sepertinya yang ngaca itu dengan yang bayangan muncul di kaca itu juga. Itu juga. Bisa nggak misalnya ada Ustadz Ya Hidayat di sini. Ustadz Ya Hidayat muncul ngaca misalnya, tapi kemudian yang muncul di kaca bukan dia. Kalau bukan dia ya berarti bukan dia yang ngaca. Pasti ya sesuatu yang lain. Nah, ini tahap selanjutnya setelah tadi tahap awal. Tetapi ada tahap yang lebih jauh. Saya sebut saja ini tahap ketiga dalam pengenalan diri dan pengenalan terhadap diri. Ya. Tahap selanjutnya ini adalah tahap di mana mirip dengan yang pertama. Pembedaan mulai muncul lagi. Tadi kan tahap kedua itu pembedaan tidak muncul. Yang muncul ada penyatuan. Tidak ada beda antara Sang Mutlak dengan diri kita. Tetapi kalau kita melanjutkan perjalanan lebih jauh, ya maka kita melihat pembedaan itu mulai muncul lagi. Tetapi ada catatan bahwa perbedaan itu tidak sama dengan perbedaan yang awal tadi. Tidak sama dengan yang awal. Kenapa tidak sama? Tahap ketiga ini seperti gabungan antara tahap awal dengan tahap setelahnya. Itu seperti gabungan. Kenapa disebut gabungan? Karena di satu sisi dengan Sang Mutlak tidak berbeda. Di satu sisi Sang Mutlak tidak berbeda dengan kita sebagai manusia atau hamba. Tetapi di saat bersamaan tetap berbeda. Jadi di satu sisi berbeda, tapi di sisi lain tidak. Nah, disinilah muncul istilah jalal. Jalal, ya. Jalal atau keagungan, dan jamal, keindahan. Ya. Jamaluhu dan jalaluhu. Ya. Jalaluhu artinya keagungannya, jamaluhu artinya keindahan. Apa perbedaan antara jalal dengan jamal? Keagungannya, ya jalalnya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ada hanya dia. Nah, ini mirip yang kedua tadi kan. Yang ada hanya dia, yang lain itu tidak ada. Seperti yang ada itu hanya orang yang ngaca. Bayangan orang yang ngaca itu nggak ada. Karena keberadaannya tergantung kepada siapa yang ngaca. Jadi jalalnya, keagungannya menunjukkan bahwa yang sesungguhnya ada hanya dia. Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keindahannya, jamalnya, menunjukkan bahwa ada yang ada selain dia. Tetapi yang keadaan atau kehadiran yang lain selain dia itu memang berdasarkan kehendaknya.
Ya, berdasarkan kehendak dia juga. Huwa. Nah, pada tahap ketiga ini, pandangan tentang keagungannya tidak menafikan bahwa memang ada manifestasinya. Jadi pandangan tentang yang ketiga ini, pandangan tentang keagungan ilahi itu tidak menafikan manifestasinya, atau jalalnya tidak menafikan jamalnya. Jamal itu manifestasi. Dan sebaliknya, pandangan keindahannya, pandangan jamalnya tidak menafikan kenyataan bahwa yang ada memang hanya dia. Jadi saya ulang lagi, pandangan keagungannya tidak menafikan kenyataan bahwa memang ada manifestasinya. Sedangkan di saat bersamaan, pandangan keindahannya, jamalnya tidak menafikan kenyataan bahwa yang ada memang hanya dia. Coba kita masuk ke contoh ya, mungkin biar agar lebih jelas. Ada sebuah hadis yang bisa mungkin jadi contoh. Sebuah hadis itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa manusia tidak masuk surga karena amal baiknya, tetapi karena apa? Karena rahmatnya. Itu ada dalam sebuah hadis. Pada waktu itu para sahabat bertanya, Anda juga begitu, wahai Rasulullah? Ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, ya saya juga demikian. Saya masuk surga bukan karena amal saya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu. Sekilas, kalau orang misalnya berpikir fikih, misalnya berpikir bernuansa fikih, maka akan muncul pertanyaan. Kalau begitu, boleh saja dong kita tidak berbuat baik tapi tetap masuk surga. Itu namanya itu pertanyaan yang bernuansa fikih. Tetapi hadis ini sesungguhnya bernuansa tasawuf. Yang ingin dikatakan oleh hadis ini adalah bahwa ya boleh saja seseorang masuk surga karena amal baiknya. Ya, bisa saja kita berpemahaman seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah orang yang berbuat baik itu berbuat baik apabila tidak dirahmati oleh Allah? Bisakah Ustadz Syakir berbuat baik apabila bukan karena rahmat? Ya pasti karena rahmat Allah lah kita berbuat baik. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, ya adalah karena rahmat Allah. Karena itu sesungguhnya bukan amal baik kita itu yang membuat kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang membuat kita berbuat baik sehingga kita masuk surga. Nah, ini disebut berpandangan keseluruhan, tidak berpandangan parsial kepada amal baik itu, tidak berpandangan parsial kepada amal buruk. Ya, bagaimana mungkin orang yang berbuat baik itu bisa berbuat baik tanpa rahmat Allah? Nah, jika orang tersebut mampu berbuat baik karena rahmatnya, ya maka wajar jika disebutkan bahwa masuk surga pun ya karena rahmatnya. Ya bukan penapian terhadap amal baik itu, tetapi pandangan keseluruhan rahmah. Jadi rahmah ini menyeluruh, atau pandangan rahmah yang menyatukan pandangan. Nah, dalam hadis ini rahmatnya adalah sudut pandang. Jadi hadis ini menekankan rahmah sebagai kacamata memandang, bukan amal baik sebagai kacamata memandang. Nah, dengan rahmat Allah sebagai cara pandang, maka itu berbicara tentang jalalnya, keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau menekankan kepada amal baiknya secara partikular, maka itu artinya kita sudut pandang jamal, sudut pandang keindahan yang dilihat. Jadi jalal adalah sudut pandang keutuhan, sudut pandang keseluruhan, sedangkan jamal adalah sudut pandang partikularitas. Jadi ketika sebuah sudut pandang ditekankan kepada ketuhanan, maka itu adalah sudut pandang keutuhan. Tetapi kalau kita memandangnya dari secara partikular, lewat makhluk, lewat alam semesta, maka itu disebut sudut pandang partikular. Yang tidak boleh dilakukan adalah karena sudut pandang partikular ini kemudian menghalangi kita kepada sudut pandang yang universal, ya, atau keagungan. Jadi sudut pandang jamal menghalangi kita untuk melihat jalalnya Allah.
Begitu pula karena terlalu fokus kepada jalalnya, lupa kepada nyamalnya. Lupa kepada manifestasi. Nah, sebelum kita ngobrol, kita sampai pada kesimpulan tentang hadis yang tadi. Jadi, tadi kan hadis itu artinya adalah siapapun yang mengenali dirinya, maka pasti mengenali Tuhan. Nah, kalau kita bahas ya, tadi pembahasan kita, sesungguhnya hadis itu bisa berubah maknanya. Apa maknanya? Siapapun yang mengenali jamalnya, keindahannya, maka pasti mengenali jalalnya, ya, keagungannya. Saya kira itu menjadi pengantar obrolan kita pada siang hari ini. Jika ada yang hendak didiskusikan, saya akan coba tanggapi. Kalau tidak bisa saya tanggapi, mungkin lain kali kita bicarakan. Terima kasih, Ustaz. Baik, subhanallah. Terima kasih, Pak.